Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dimanapun antum berada, para sahabat, teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan, apalagi nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kali ini kita akan mencoba mengupas seputar adab makan dalam Islam, ya, sehingga kita tidak mengundang setan untuk ikut nimbrung makan bersama kita, ya. Karena sebagian orang ketika tidak memperhatikan hal ini, ya, secara tidak langsung dia telah mengundang setan untuk makan malam bersamanya, ya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memakan makanan yang baik, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam firman-Nya, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 172, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang kami berikan kepadamu, ya. Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya, kata Allah. Yang pertama tentunya kita harus memperhatikan makanan kita itu, bahwasanya memastikan makanan itu adalah makanan yang baik, makanan yang halal, ya. Makanan yang tidak mengandung satu hal yang haram, ya. Ini adalah yang pertama yang harus kita perhatikan, ya. Kemudian dalam hal tata caranya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita adab-adab, tata cara, sunnah-sunnah, ya, dalam kehidupan ini, dalam menjalankan kehidupan ini. Mulai dari kita bangun sampai kita tidur kembali, sesungguhnya sudah ada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika kita jalankan sunnah ini, insya Allah ini akan bernilai pahala kepada kita, dan tentunya akan bernilai manfaat, mendapatkan manfaat untuk kita, ya. Dan yakinlah dalam sunnah itu, di balik sunnah itu ada hikmah-hikmah yang luar biasa manfaatnya bagi manusia, ya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ketika ingin menikmati satu nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa makanan dan minuman yang enak-enak, ya, maka yang pertama harus kita perhatikan adalah kita harus memastikan bahwa kita memakan makanan tersebut, ya, mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut dengan menggunakan tangan kanan kita, ya. Kenapa? Karena hal ini diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya, dan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza akala ahadakum falyakul biyaminih, wa idza shariba falyashrib biyaminih, fa inna syaitan yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Ya. Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia makan dengan menggunakan tangan kanannya. Jika ia ingin minum, maka hendaklah ia minum dengan menggunakan tangan kanannya. Karena sungguhnya syaitan makan dan minum menggunakan tangan kirinya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang harus kita perhatikan pertama adalah tentunya dengan mengamalkan sunnah ini, adab ini, ya. Kita harus memakan makanan tersebut dengan tangan kanan kita, ya. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana, ya,
kita temui, terkadang kita bertemu di jalan-jalan atau sebagainya, begitu mudahnya mereka mengkonsumsi makanan itu dengan menggunakan tangan kirinya. Hal ini kenapa terjadi? Tentunya karena barangkali pengetahuan yang belum ada, dan juga karena kebiasaan yang sudah dibiasakan sejak kecil. Maka ini adalah tugas orang tua bagaimana mengajarkan anak-anaknya, ya, mengedukasi sejak dini anak-anaknya untuk mengamalkan sunnah ini. Ya. Terkadang anak-anak itu, ya, kalau kita perhatikan mereka sering menggunakan tangan kiri ketika makan dan minum, ya. Maka tugas orang tua di sini adalah senantiasa memperhatikan anaknya dan menegur anaknya ketika menggunakan tangan kirinya ketika makan dan minum. Ya. Ini harus dilatih. Ya. Kemudian orang tua tidak boleh bosan-bosan untuk memberitahukan hal ini kepada anaknya. Sehingga hal ini nanti bisa menjadi kebiasaan untuknya, sehingga dia senantiasa menggunakan tangan kanannya untuk makan dan minum. Ya. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah seorang muslim tentunya haruslah mengucapkan atau menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika hendak makan. Ya. Ketika hendak makan, maka dia menyebutkan nama Allah. Ketika hendak minum, maka dia menyebut nama Allah. Ya. Kenapa? Karena ketika seseorang tidak menyebut nama Allah ketika dia hendak makan dan minum, maka sesungguhnya itu bisa membuat setan ikut makan bersamanya. Ya. Nah, ini penting, ya, harus kita sampaikan, ya, bahwasanya ini bukan persoalan yang main-main saja. Ya. Secara tidak langsung seorang itu sudah mengundang setan ikut makan bersamanya ketika seorang tidak mengucapkan nama Allah, menyebut nama Allah ketika dia hendak makan dan minum. Ya. Hal ini tentunya pernah diriwayatkan, ya, dalam sebuah hadis. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pernah menghadiri jamuan makan. Ya. Kemudian ada seorang perempuan, seorang budak perempuan kecil yang kelihatannya begitu berselera ingin makan. Ya. Kemudian perempuan ini bergegas mengulurkan tangannya untuk mengambil makanan, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan tangan, memegang tangannya si perempuan ini. Kemudian ada lagi seorang Arab Badui, ya, Arab pedalaman, yang melakukan hal yang sama. Kelihatan begitu berselera, ingin berselera sekali untuk makan. Kemudian mencoba untuk mengambil makanan tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menahan tangan, ya, seorang Arab Badui itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan ikut memakan makanan yang tidak disebutkan nama Allah. Ya. Nah, ini adalah gambaran, ya, informasi khabar kepada kita bahwasanya seseorang yang tidak menyebutkan nama Allah ketika dia hendak makan, maka setan juga akan ikut makan bersamanya. Ya. Seperti itu. Kemudian hal ini juga dikuatkan dengan hadis yang lain, ya. Imam Muslim meriwayatkan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang lelaki memasuki rumahnya, lalu dia menyebut nama Allah ketika masuk, ya, dan ketika makan, setan akan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat penginapan dan makan malam untuk kalian. Jika dia memasuki rumahnya tanpa menyebut nama Allah, setan akan berkata kepada saudara-saudaranya, kalian bisa ikut menginap di dalamnya malam ini, dan ketika makan dia tidak menyebut nama Allah, setan berkata kalian bisa ikut nimbrung makan malam. Ya. Hal ini suatu hal yang betul-betul harus menjadi perhatian kita semua, ya.
Terkadang seorang dikarenakan saking laparnya, saking hausnya, ya, lupa dengan berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, ya. Maka yakinlah ketika hal ini dibiasakan terus-menerus, ya, maka insya Allah itu akan bisa kita lakukan, bisa kita amalkan sunnah ini. Ya. Jangan kemudian kita menjadi seorang yang mengundang, ya, setan ke dalam rumah kita, mengundang setan untuk makan bersama kita, dikarenakan kita tidak mengamalkan sunnah ini. Ya. Nah, kemudian yang ketiga tentunya hal yang penting juga harus kita lakukan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah selesai menyantap, ya, makanan dan minuman yang Allah berikan itu. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang kita sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Maka kita bersyukur kepada Allah, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Karena kalau kita merenungi segala pemberian yang Allah berikan itu, sesungguhnya hal ini akan bisa, ya, membuat hati kita semakin menyadari betapa berharganya setiap butiran-butiran nikmat, butiran-butiran nasi yang Allah berikan kepada kita itu. Ya. Maka mudah-mudahan dengan video ini kita bisa lebih mengamalkan sunnah, memperhatikan adab-adab ketika kita hendak makan, sehingga kita betul-betul mendapatkan keberkahan insya Allah, kemudian terlindung dari segala macam hal-hal yang mengganggu kita dari golongan setan yang terkutuk. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.